Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayana dari program studi PGMI semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membuat video ceramah singkat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Tarbawi oleh Ibu Dr. Haja Siti Quraida MAG. Kali ini saya mengangkat tema pentingnya niat, keikhlasan, dan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, Innama a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ilal imrati yankihuha ila ma hajara ilaih, yang artinya sesungguhnya amal didapatkan itu tergantung berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya pahala yang didapatkan seseorang itu juga berdasarkan dengan niatnya. Jadi barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan pahala menuju Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya mendapatkan demi untuk mendapatkan dunia atau wanita yang dinikahinya, yang ingin dinikahinya, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia inginkan. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa niat ini dari hati. Inti niat itu dari hati kita sendiri, bukan hanya sekadar ucapan atau perkataan. Namun oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala dan pelaku, yang dimaksud pelaku di sini adalah orang yang berniat sendiri, yang mengetahui hakikat niat tersebut. Perbuatan baik boleh saja didorong oleh perbuatan buruk. Jika demikian, Allah lah yang maha menilai dari semua perbuatan berdasarkan niatnya. Yang kedua, ikhlas. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa kalian, juga tidak melihat dari harta kalian, melainkan melihat dari hati dan amal kalian. Jadi artinya di sini ikhlas itu berarti mengerjakan sesuatu perbuatan itu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak karena hal lainnya. Yang diharapkan itu hanya ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal demi akhirat itu sangat berbeda dengan orang yang beramal demi dunia. Orang yang beramal demi akhirat, dia akan mendapatkan orang yang beramal karena dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian akhirat atau pahala, melainkan ia hanya mendapatkan bagian dunia, atau bahkan mungkin tidak akan mendapatkannya sama sekali. Tetapi jika orang beramal demi akhirat, maka ia akan mendapatkan bagian dari akhirat dan juga mendapatkan bagian di dunia. Jadi ia akan mendapatkan dua bagian sekaligus. Yang ketiga, pentingnya sikap kejujuran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, Alaikum bisadaqi fa inna sadaka yahdi ilal birro yahdi ilal jannati, yang artinya hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran akan membawamu kepada kebaikan dan kebaikan akan membawamu ke dalam surga. Nah, di sini yang dimaksud itu berarti kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia itu harus memiliki sikap yang jujur, karena dengan kejujuran kita akan mendapat banyak sekali hikmah dalam hidup ini. Ada beberapa contoh
ada beberapa contoh hikmah dari sifat kejujuran. Salah satunya itu apabila dalam pekerjaan kita selalu bersikap jujur atau mengutamakan sikap kejujuran, maka kita akan dihargai dan dihormati. Jika ingin dihargai dan dihormati, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, berdagang maupun dalam bidang politik, kita harus mengutamakan kejujuran, karena kejujuran itu adalah kunci nomor 1 keberhasilan. Sesuai hadis yang telah dijelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya, ayat tersebut selain menjelaskan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah, juga menjelaskan bahwa kita harus bersama dengan orang-orang yang jujur dan selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang jujur. Itulah tadi materi singkat yang telah saya bawakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.